Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Apa dalil orang bertasbih-tasbih di celah-celah tarawih ini? Kemudian ada tasbih-tasbih di celah-celah, di sela-sela tarawih. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, subuhun qudus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Apa dalil orang bertasbih-tasbih di celah-celah tarawih ini? Maka ketika duduk istirahat, orang Makkah itu duduk istirahatnya sambil tawaf. Ada yang baca Quran, ada yang berzikir, tapi sebagiannya tawaf. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, sambil menggerak-gerakkan kaki karena tegak lama berdiri. Orang Madinah tak bisa tawaf. Maka orang Madinah yang tak bisa tawaf tadi, mereka baca Quran, berzikir. Maka disitulah dalil pengambilan boleh tasbih di celah-celah tarawih. Bukan kata Ustaz Abdul Somad, saya membaca kitab, kata Syekh Atiyah Saqar. Apa bacaan orang waktu tawaf? Tasbih, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Apa bacaan orang ketika berzikir duduk? Tasbih, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalau boleh bertasbih waktu tawaf di sela-sela tarawih, kalau boleh tasbih ketika menunggu istirahat imam, kenapa tak boleh bertasbih saat Bilal mengisi celah-celah sela-sela tarawih? Itulah dalil boleh bertasbih, dengan syarat bunyi tasbihnya jelas, bacaannya tersusun rapi, didengarkan ke ustadz, diketik, dikasih baris, dilaminating, dibaca oleh Bilal. Anak-anak muda kita dilatih untuk membaca ucapan-ucapan tasbih ketika di sela-sela tarawih. Kemudian Bilal memberitahu, sallu salatat tarawih raka'ataini rahimakumullah. Itu supaya makmum ingat. Karena kadang setelah 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat, 12 rakaat, 14 rakaat, 16 rakaat, 18 rakaat, 20 rakaat, lupa orang. Kalau dulu di kampung kita, rakaat pertama, kedua alhaqumut takasur, habis itu wal asri. Kemudian sekarang banyak imam hafal-hafal tengah, lalu kemudian lupa makmum ini rakaat keberapa. Ini apakah masih tarawih atau witir? Maka Bilal memberitahu kepada jamaah bahwa kita masih witir. Lalu kemudian Bilal ngasih tahu jamaah, sallu salatal witri salasa raka'atin, untuk memberitahu makmum yang tak terbiasa. Misalnya ada musafir, sholat dia di masjid kita, atau ada tamu dari jamaah, datang dia kemari, dia tak tahu imam ini witirnya 3 atau 2-1. Maka dari Bilal itulah memberitahu, sallu salatal witri salasa raka'atin asabakumullah. Oh, 3 rakaat. Sallu salatal witri raka'ataini. Karena kalau tidak dia bertanya-tanya. Kalau orang tidak jelas niatnya di awal, maka tak sah salatnya. Innamal a'malu binniyat. Segala amal dengan niat. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini masalah salawatan setiap 2 rakaat. Dan bacaannya di mana-mana berbeda. Kalau di kampung saya dulu subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Kalau di kampung sebelah lagi subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal dan seterusnya. Ini setiap amal kaum muslimin dan muslimat. Karena ini kan akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingin mendapatkan daripadanya pahala.
Jelas? Ingin mendapatkan pahala. Nah, syarat diterimanya amal itu, satu, mesti ikhlas karena Allah. Yang kedua, mesti berdasarkan dalil yang datang dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita katakan, sebagian mengatakan, daripada diam-diam aja lebih baik berselawat. Ilmu itu kaum muslimin tidak hanya dengan daripada lebih baik. Tidak bisa begitu. Atau dengan umumnya anjuran selawat ke Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi memang menganjurkan kita untuk banyak berselawat. Itu tidak kita pungkiri. Cuman yang mengatakan ini, berselawatlah kalian kepadaku banyak-banyak. Allah juga perintahkan berselawat dan salamlah kepada Nabi banyak-banyak. Nabi menyampaikan ini lalu tidak dipraktekkannya atau dia praktekkan? Artinya Nabi menyuruh kita berselawat, Nabi juga mengucapkan selawat pun enggak? Saya ulang lagi, mungkin belum dipahami. Ketika Nabi mengatakan atau menganjurkan berselawat, Nabi ajarkan enggak kepada sahabat caranya? Diajarkan caranya? Dipraktekkan enggak oleh sahabat? Dipraktekkan. Baik. Kan Nabi bukan hanya kasih perintah, beliau juga eksekutor dalam segala amalan kita. Datang perintah salat, disuruhnya salat. Lalu beliau sebutkan, sallu kama ra'aitumuni wasalli. Lalu Nabi menganjurkan kita berdoa, beliau juga mengajarkan doa itu di tempat dan waktu serta bahkan sebagian bacaannya. Jadi beliau ajarkan. Sekarang pertanyaannya, salat tarawih itu berapa lama dilaksanakan di zaman Nabi masih hidup? 9 kali. Karena Nabi diwajibkan kepadanya berpuasa tahun kedua Hijriyah. Ahsant. 9 tahun mereka melakukan salat tarawih. Ada yang berjamaah, ada yang sendiri. Ada jemaah, ada sendiri. Nabi pernah tidak memimpin jemaah tarawih? Pernah. 3 malam. Ada yang riwayat 5 malam. Nah, Nabi contohkan tidak bagaimana melaksanakan salat tarawih? Ya, dia contohkan. Nah, bila ini kita temukan dari pelaksanaan yang 9 tahun itu, baik Nabi yang lakukan sendiri atau Nabi yang perintahkan kepada sahabat setiap 2 rakaat nanti salawat, atau diamalkan oleh sahabat, diketahui oleh Nabi, lalu Nabi katakan diam, maksudnya Nabi diamkan dan dia tahu, maka kita katakan alhamdulillah ini amalan yang disyariatkan. Tapi kalau seandainya tidak, maka termasuk tidak disyariatkan. Nah, berarti tidak boleh selawat. Siapa bilang tidak boleh? Antum nak selawat, nak baca Quran, nak baca apa, silakan. Tetapi tidak menjadikannya sebagai rangkaian khusus yang kalau ditinggalkan bisa menyebabkan rasanya kurang amal salat tarawih kita. Apa nak solat situ? Situ solat diam-diam aja, tidak ada selawatan kayaknya. Kalau sudah begitu, berarti masalah. Apa nak tunjuk imam itu kan bagus bacaannya, hafiz Quran lagi. Dia solatnya diam-diam, tak pakai selawatan. Berarti ada masalah. Apa nak tunjuk si fulan hafalannya cuma dari Qul a'udzu birabbin nas sampai Alhaqumut takatsur saja, padahal situ ada hafiz. Oh, dia ahli. Sallallahu alaihi. Karena keahliannya itu sehingga hadis Nabi dilanggar. Nabi katakan yang jadi imam yang paling qari, yang paling berilmu tentang Al-Quran. Setelah itu yang paling berilmu tentang sunnah. Setelah itu yang paling berilmu tentang fikih. Setelah itu baru yang berilmu yang mana yang lebih duluan masuk Islam. Setelah itu baru yang terakhir mana yang lebih tua. Tapi gara-gara ini salawatan yang dibuat tadi ini jadi patokan untuk menunjuk imam. Kalau imamnya salawatan, pakai walaupun hafalannya
hanya dari alhaakumut takatsur sampai paling tinggi wadduha sampai An-Nas. Padahal ini hafiz 15 juz. Bacaannya hebat. Ini antara ra dengan ghain sama. Hamzah, ain semuanya sama. Hak besar, hak kecil sama. Bahkan ada huruf yang banyak dimakan di telannya. Cuman apa bedanya? Pandai selawat. Nah, ini masalah di sini. Karena Nabi tidak syaratkan itu untuk jadi imam tarawih. Di sini cinta kita teruji. Dia mencintai produk Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mencintai produk orang yang jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja ini tergantung selera dan daya beli lagi. Siapa yang suka yang asli-asli, dia siap beli dengan harga tinggi. Tapi yang suka yang imitasi, yang penting murah asal meriah. Jadi kalau nak selawat silakan. Seantar 2 rakaat saya baca selawat, tidak ada yang larang, tidak ada larang. Asal nak baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar, silakan. Atau nak saya isi dengan baca Quran 1 juz antara 2 rakaat, tapi tidak sempat ya. Tidak sempat. Kalau di sana sempat. Saya pernah sholat di Hail, sholat malamnya, sholat 2 rakaat, 4 rakaat, habis itu istirahat. Kalau nak tidur antum sempat. Ya begitulah, nak makan dulu, masak dulu, tapi jangan masak yang banyak-banyak ya. Masak telur goreng, kemudian masak rice cooker. Insya Allah sempat makan, baru masuk ke rakaat ke-5 dan ke-6. Karena memang tarawih itu kan santai, bukan berkejar-kejar. Tarawih itu santai, makanya ya bukan target cepat selesai, tapi target hebat selesai. Karena apa? Karena yang dinilai Allah nanti bukan siapa yang paling cepat, tidak, tapi siapa yang paling hebat. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan kita sepakat tidak ada amalan yang lebih hebat dari amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau yang paling bertakwa, beliau yang paling beriman, beliau yang paling berilmu. Mudah-mudahan cinta kita juga lulus di sini. Jangan pahami tidak saya melarang selawat, tidak. Tidak, demi Allah saya menganjurkan banyak-banyak berselawat kapanpun, baik di salat malam ataupun di waktu kita sedang bekerja, sedang berjalan, sedang apa, banyak selawat ke Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi menjadikannya sebagai bagian tak terpisahkan dari salat tarawih, ini melanggar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekira jelas. Dan untuk Qiyamul Lail ini memang tidak ada doa-doa, tidak ada doa-doa, tidak ada tuntunan doa-doa khusus, tidak ada tuntunan doa-doa khusus. Maka kalau ada doa-doa di sela-sela salat tarawih, itu bukan doa salat tarawih. Biasanya ada kan? Ya, itu bukan doa salat tarawih. Karena tidak ada doa khusus salat tarawih. Saya sering sampaikan ke teman-teman ini, doa yang biasa dibaca itu adalah doa Lailatul Qadar, yang asyhadu alla ilaha illallah, astagfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ini hadis Sahih Ibnu Khuzaimah. Yang berikutnya, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini juga menggapai Lailatul Qadar. Ini hadis riwayat Bukhari dari Aisyah. Ini 2 hadis digabung jadi 1. Cuma memang yang bagian depan itu lafadznya bukan lafadz Nabi, itu lafadz ulama. Jadi Nabi mengatakan perbanyaklah syahadat tauhid, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah minta surga, perbanyaklah berlindung dari api neraka. Lalu kemudian lafadznya dibuat. Syahadat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah. Istighfar, astagfirullah. Minta surga, as'alukal jannah. Berlindung dari api neraka, wa'udzubika minan nar. Jadi lafadznya ini adalah lafadz ulama. Maka teman-teman nanti kalau nyari hadis ini, itu di kitab-kitab hadis sampai keriting tidak ketemu. Bahkan kalau teman-teman cari software pun tidak ketemu. Ada yang pernah nemu hadis ini? Belum pernah. Karena memang hadisnya itu bukan, tidak menyebutkan asyhadu alla ilaha illallah, astagfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Bunyinya tidak kayak gitu. Maka kalau teman-teman googling atau teman-teman cari di kitab hadis,
meskipun kitab hadisnya bentuknya sudah aplikasi, sudah bisa diketik Arab, di enter begitu ya, not found, tidak ketemu. Ketemunya yang lain. Karena memang lafadz ini bukan lafadz Nabi. Lafadz Nabi itu perintah, syahadat tauhid, istighfar, minta surga, jauh dari api neraka. Nah gitu lafadznya. Sehingga tidak ada lafadz yang seperti tadi. Nah, sehingga ada perintah, tidak ada lafadz. Maka lafadznya lafadz ulama, perintahnya perintah Nabi. Dan ini bukan doa salat taraweh. Tetapi 99% jamaah yang saya tanya jawabnya doa salat taraweh. Nah, saya sudah testing bulan ini, kemudian juga bulan-bulan tahun yang lalu belum pernah ada yang benar jawab. Nah, semuanya ini doa salat taraweh. Nah, ya kalau yang benar ya 1-2 itu pun suaranya tidak dominan, mayoritas sholat taraweh gitu kan. Nah, yang bilang Lailatul Qadar itu lirih. Nah, memang kadang-kadang suara kebenaran itu tidak terdengar nyaring. Nah, ya, jadi itu satu pelajaran yang saya petik ternyata. Kadang-kadang suatu kebenaran itu karena minoritas sehingga suaranya tidak nyaring. Tapi keliru itu karena mayoritas itu biasanya malah nyaring. Nah, ini satu pelajaran dari pertanyaan doa apa ini? Yang keliru sholat taraweh itu pede. Nah, yang Lailatul Qadar tidak pede, kecil. Lailatul Qadar, nah kecil banget. Nah, baik, itu nyata itu. Nah, kalau yang Allahumma innaka afun itu pertanyaan Aisyah. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apa yang saya baca kalau saya ketemu Lailatul Qadar? Maka dijawab, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi oleh orang-orang kita ini dianggap doa salat taraweh, padahal bukan. Ini bukan doa salat taraweh. Ini doa menggapai Lailatul Qadar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.